Pasca rampas 1,2 T dari Tommy, sekarang Sri Mulyani bidik Bambang Tri. Sekarang paham kan kenapa ada yang tidak suka? Sri Mulyani adalah sosok yang paling berjasa dalam menyelamatkan uang negara. Strateginya di dalam menjemput bola dan melakukan penabuhan genderang perang terbuka kepada keluarga Cendana harus kita apresiasi. Setelah Sri Mulyani memenangkan gugatan pemblokiran uang 1,2 triliun yang dimiliki oleh Timor yang dikelola oleh Tommy Soeharto, saat ini Sri Mulyani juga menabuh genderang perang yang lebih keras kepada Bambang Trihatmodjo. Pencekalan Bambang Trihatmodjo ke luar negeri membuat Sri Mulyani namanya semakin mentereng dan moncer serta ditakuti. Sri Mulyani melarang Bambang Trihatmodjo ke luar negeri karena terkait hutang yang dimiliki oleh Bambang kepada negara sejak tahun 1997 pada saat Soeharto berkuasa. Kita tahu bahwa gurita Cendana dan perusahaan-perusahaannya sangatlah banyak dan berada di berbagai segi. Khususnya yang akan kita bahas di sini adalah sektor ekonomi. Seperti yang kita ketahui, gurita perusahaan Cendana ini sangatlah banyak, bahkan setelah ditinggal mati oleh Soeharto. Bisnis-bisnis yang dikembangkan oleh keluarga Cendana memiliki aset yang tidak kecil. Dan hari ini satu persatu Sri Mulyani mencari masalah dan mendapatkan bahwa ada hal-hal yang perlu diperjuangkan terkait memajukan Indonesia. Kalau mau Indonesia maju, Cendana ini harus diproses. Keluarga Cendana adalah keluarga yang bermain bisnis dengan gila-gilaan saat Soeharto menjabat presiden. 32 tahun menjadi presiden bukan waktu yang singkat. Dan 32 tahun menjadi presiden itu membuat keluarganya semakin nyaman bermain bisnis dan mengelola uang-uang besar. Nilainya tidak sedikit dan tentu saja sangat berpotensi untuk disita negara. Negara lewat Sri Mulyani yang merupakan Menteri Keuangan Indonesia menjadi sosok yang paling penting dalam memperjuangkan dan mengembalikan uang negara. Presiden Joko Widodo tidak salah memilih Sri Mulyani yang berani menabuh genderang perang dan menyatakan perang terbuka dengan keluarga Cendana. Tetapi kalau mau kita ulas tentang Sri Mulyani ini, tidak cukup favorit untuk dibahas oleh pemberitaan media massa. Karena apa yang dia lakukan atau apa yang dia katakan seringkali sulit dipahami oleh media dan rakyat. Penjelasannya tentang utang negara sebenarnya sangat menarik jika dibahas. Namun banyak yang enggan membahasnya karena itu bukan makanan lunak. Sri Mulyani menyajikan pemikirannya dengan cara yang terpelajar dan memang tidak mudah diterima oleh banyak orang. Maka perlu ada orang-orang yang memberikan penjelasan yang lebih sederhana terkait statement dan juga strategi Sri Mulyani. Nah, dalam hal ini izinkan kami untuk menjelaskan sedikit tentang apa yang sedang dikerjakan oleh Sri Mulyani terhadap keluarga Cendana ini. Kami akan membahas tentang Bambang Trihatmodjo yang dicekal. Apa hubungannya Sri Mulyani dengan pencekalan Bambang Trihatmodjo? Sederhananya begini, Bambang Trihatmodjo memiliki utang kepada negara sejak tahun 1997 dan harus dibayarkan karena sudah terlalu lama dia menunda-nundanya. Jadi wajarlah kalau dicekal. Lalu kenapa Bambang malah menggugat Sri Mulyani? Utang tersebut berkaitan dengan pelaksanaan SEA Games pada tahun 1997 lalu. Saat itu Bambang merupakan ketua konsorsium yang dipercaya untuk mengadakan penyelenggaraan Pekan Olahraga Negara ASEAN yang akan dilaksanakan di Jakarta. Konsorsium tersebut mengalami kekurangan dana sehingga mereka harus meminjam uang kepada negara pada saat itu. Ya kalau dipimpin oleh bapaknya sendiri ya silakan saja didaftarkan dan pasti diterima. Tetapi saat ini kepemimpinan sudah berbeda. Bambang harus membayar hutang itu kembali. Jangan pikir dulu karena bapaknya adalah presiden, maka hutang boleh tidak dibayar. Tetapi sekarang kan hutang harus dibayar. Namanya hutang, tetap harus dibayar apapun alasannya. Sudah jelas kan? Bagi kami, gerakan Sri Mulyani mencekal Bambang Trihatmodjo pada saat ini merupakan jalan terbaik agar hutang itu segera dibayarkan. Memang sudah lama dan sudah sekitar 23 tahun yang lalu. Tetapi yang namanya hutang tidak pernah lekang oleh waktu. Semoga saja semua ini akan terus berkelanjutan dan berakhir dengan happy ending. Terkait perebutan uang antara negara dan Bambang Trihatmodjo. Sudah terlalu lama negara mempiutangi orang-orang lama seperti ini. So, bayarlah. Gimana mau maju negara ini kalau mental tukang utangnya seperti ini? Dalam hal ini kami sangat mendukung Sri Mulyani yang memiliki ketegasan dan juga dibalut dalam kecerdasan. Maju terus Bu, jangan takut dan jangan gentar, karena rakyat ada di belakang Ibu.